2 hari setelah kejadian tumbangnya Rian di Hotel Teratai. Mobil Mercedes Sport AMG Gigaton meluncur dengan kelajuan tinggi membelah jalan Star Hill menuju ke arah Jewel Star dan berhenti di rumah susun. Baru saja mobil itu berhenti, keluar seorang pemuda memakai baju Hyundai Sueater dan berkacamata hitam tampak seperti terburu-buru memasuki lorong rumah susun tersebut dan menaiki tangga. Kini pemuda itu sampai di salah satu pintu dengan nomor A12 dan mengetuknya. Tampak seorang lelaki membukakan pintu dari dalam menatap dengan penuh selidik dan bertanya, "Maaf anak muda, apakah Anda mencari seseorang?" Tanya lelaki itu. "Ya. Aku sedang mencari seorang bernama Mike." "Apakah kau bernama Mike?" Tanya pemuda itu. "Ada perlu apa Anda dengan orang yang bernama Mike itu?" Tanya lelaki itu dari dalam. "Kau harus tahu bahwa aku paling tidak suka dengan omong kosong dan basa-basi. Jika kau bukan orang yang bernama Mike dan kau juga tidak mengenalnya, maka berhentilah banyak bertanya. Aku tidak suka seseorang membuang-buang waktuku di tempat sampah seperti ini," kata pemuda itu dan mulai akan pergi meninggalkan lelaki tadi. "Tunggu sobat. Kasar sekali Anda. Apakah Anda memiliki pengaruh yang besar di kota ini sehingga Anda begitu sombong?" Tanya lelaki itu. Mendengar teguran dari lelaki tadi, pemuda itu berbalik sambil membuka kacamatanya dan berkata, "Belajarlah untuk mengenali wajah ini. Aku adalah asisten bos besar pemilik perusahaan terbesar di negara ini. Jangankan Star Hill yang kecil ini, bahkan keluarga istana pun mengenalku," kata pemuda itu dengan angkuh. "Oke. Baiklah. Aku tidak akan membuang-buang waktu MU lagi anak muda. Aku adalah Mike yang kau cari itu. Katakan apa keperluan MU mencariku?" kata lelaki yang ternyata adalah Mike itu. "Bagus. Jika begitu dari tadi, waktuku tidak banyak terbuang di tempat seperti kandang kerbau ini," kata pemuda itu. "Apakah aku boleh masuk?" katanya lagi. Namun tanpa menunggu jawaban, pemuda itu terus saja masuk sambil mendorong lelaki itu ke samping pintu. "Anak muda, katakan siapa dirimu, apa keperluanmu dan dari siapa kau tahu tentang aku?" tanya lelaki itu. Pertanyaan MU banyak sekali orang tua. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan MU ini satu persatu. Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Rian. Aku datang ke tempat ini untuk meminta kau menyediakan beberapa stok obat kepadaku. Dan yang terakhir, aku mengetahui tentang diri MU dari sahabatku bernama Herman. Apa kau sudah jelas, Mike? Kata Rian sambil duduk dan menaikkan kakinya ke atas meja. Berapa yang kau inginkan? Apakah ini cukup? Tanya Mike sambil meletakkan bungkusan kecil tepat di samping kaki pemuda yang bernama Rian itu. Melihat sesuatu yang diletakkan Mike di atas meja membuat Rian tercengang dan menatap antara wajah Mike dan bungkusan kecil itu secara bergantian. Kau bercanda denganku, Mike? Kata Rian sambil berdiri. Apa maksud MU, Rian? Aku tidak bercanda. Kata Mike heran. Barang sebanyak itu? Itu penghinaan bagiku. Kau tahu hanya untuk datang ke sini aku telah membawa uang tunai sebanyak $500.000. Apa kau ingin melihat uang tersebut? Tanya Rian. Bercanda MU keterlaluan Rian. Aku sengaja bersabar dari tadi menghadapi ulah MU ini. Kata Mike yang mulai tidak senang. Ikuti aku. Kata Rian lalu melangkah keluar dari rumah Mike. Ayo cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Bentak Rian. Mendengar bentakan ini, walaupun sedikit ragu, namun Mike tetap juga melangkahkan kakinya mengikuti Rian. Sesampainya Rian di depan mobilnya, dia segera menuju ke pintu dan membuka pintu di bagian penumpang. Kini setelah pintu itu terbuka, tampak sebuah tas terletak di sana dan tanpa banyak bicara lagi, Rian langsung membuka resleting tas tersebut. Apa matamu sudah melihat Mike? Tanya Rian. Kau. Apakah kau tidak bercanda? Tanya Mike sedikit gugup. Sekarang uang itu akan menjadi milik MU jika kau mampu memberikan barang tersebut kepadaku sesuai dengan jumlah $500.000 Amerika tersebut. Kata Rian. Rian, saat ini aku dan yang lainnya kehabisan stok. Tunggulah malam ini. Kau akan mendapatkan barang tersebut. Kata Mike menjelaskan. Mengapa harus malam? Kau tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpa barang itu, Mike? Sekarang ini aku sangat bergantung kepada obat-obatan itu. Kata Rian.
Sabarlah Rian. Malam ini atasanku akan datang dan membawakan stop untukku. Kita bisa sama-sama nanti menunggu kedatangannya. Bagaimana? Tanya Mike dengan bersungguh-sungguh. Baik. Serahkan bungkusan kecil itu kepadaku. Aku akan datang pukul 7 nanti menemui MU di sini. Kata Rian. Baik Rian. Kata Mike sambil menyerahkan bungkusan kecil yang tadi sempat ditolak oleh Rian. Rian melemparkan bungkusan kecil itu ke dalam mobil, mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyodorkannya kepada Mike. Aku pergi dulu. Jaga mulut MU untuk menjaga identitasku agar tidak bocor. Jika tidak, kau tidak akan bisa lagi berada di kota ini. Kata Rian memberi ancaman. Percayalah padaku Rian. Kata Mike bersungguh-sungguh. Mobil yang dikendarai oleh Rian terus melaju meninggalkan area Jewel Star dan terus melaju ke arah Golden University. Begitu mobil itu tiba di gerbang kampus, seorang wanita kini menunggunya di depan gerbang tersebut dan mencoba menghalangi jalan di mana mobil Rian akan lewat. Jenny, apa kau sudah gila? Bagaimana jika kau tertabrak? Bentak Rian. Rian, aku ingin bicara kepada MU. Kata Jenny. Masuk. Kata Rian menyuruh Jenny agar masuk ke dalam mobil. Di sini saja Rian. Kata Jenny. Masuk jika ingin bicara atau tidak sama sekali. Bentak Rian membuat Jenny terkejut. Beberapa orang kini melihat pertengkaran itu termasuk Lisa, Rindy, Rina dan juga Via. Mengapa kau berubah seperti ini Rian? Teriak Jenny sambil menangis. Perempuan sialan. Membuang waktuku saja. Minggir atau kau akan kutabrak. Bentak Rian dengan lantang. Benar-benar keras kepala kau ini Jenny. Kata Rian lalu menginjak pedal gas mobilnya dan akan menabrak Jenny membuat Jenny terpaksa menyingkir ke samping. Mobil yang dikendarai oleh Rian terus melaju menuju tempat parkir diikuti oleh tatapan kosong dari Jenny. Melihat Jenny diperlakukan dengan kasar oleh Rian, Lisa dan yang lainnya termasuk Via menghampirinya dan berusaha untuk membujuk Jenny agar berhenti menangis. Sudahlah Jenny. Sabar ya. Jangan menangis lagi. Kata Lisa sambil mengusap air mata Jenny. Mengapa Rian begitu kasar kepada MU Jenny? Tanya Rindy sambil memeluk Jenny. Sudahlah. Biarkan Jenny tenang dulu. Kata Rina. Bagaimana bisa tenang? Lelaki seperti Rian ini harus dibalas. Aku sangat jijik dengan lelaki seperti ini. Kata Via berapi-api. Via, kau jangan menyiram minyak ke dalam api. Kata Rina menegur ucapan Via tadi. Aku ini juga wanita Rina. Apakah kau tidak melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh Rian? Tanya Via. Mungkin Rian sedang dalam masalah. Kita tidak tahu entah apa yang dia alami akhir-akhir ini. Kata Rina lagi. Masalah katamu. 1001 masalah yang dihadapi oleh manusia. Namanya hidup ya pasti ada masalah. Tetapi tidak harus sekesar itu kepada wanita. Apalagi Jenny ini kan berniat baik untuk mengajak Rian membicarakan sesuatu. Kata Via yang tetap ngotot dengan pandangannya. Sudahlah. Aku yang salah karena terlalu memaksa. Kata Jenny yang sudah mulai dapat menenangkan diri. Begitulah kau ini. Makanya selalu diinjak oleh lelaki. Kata Via segera berlalu meninggalkan Jenny dan yang lainnya. Ada apa dengan Via? Mengapa dia begitu bersemangat sekali menjelek-jelekan Rian, Daniel, Herman dan Jerry? Tanya Rina. Entahlah Rina. Aku juga heran dari mana dia tahu bahwa Rian selalu menginjak-injak aku. Baru kali ini Rian kasar kepadaku. Kata Jenny. Sudah. Ayo kita ke kelas. Sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Ajak Rindy sambil menggandeng tangan Jenny.